Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, udah kenal jangan ditinggalin. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, jadi perkenalkan, nama saya adalah Nabila Sawa Asma, tanggal lahir 19 Januari di Metro, perumahan Prasanti, tempat tinggal saya. Saya sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Lampung dengan jurusan agribisnis pangan. Nah, untuk kontak person saya ada tertera di sini. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak masih bingung ataupun ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung hubungi saya. Nah, ini merupakan foto saya ketika saya melakukan penyuluhan di desa. Jadi alhamdulillah rekodnya juga sudah pernah menyuluhan tentang ini gitu. Baik, yang pertama adalah saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apakah mengetahui pestisida? Ada yang sudah tahu pestisida? Sudah tahu ya, sudah baca juga ya. Nah, untuk ibu-ibu rata-rata pekerjaannya apa nih kalau boleh tahu? Iya, ibu yang di depan pekerjaannya apa? Urus lahan suami. Ngurus lahan suami. Mungkin kan kalau kita mengurus lahan suami mungkin menanam jagung atau buah-buahan atau sayuran ibu? Sayuran. Saya ingin bertanya dulu nih kepada bapak dan ibu, adakah yang berprofesi sebagai petani? Bapak berprofesi sebagai petani, biasanya di ladang nanam apa pak? Saya nanam jagung. Biasanya membutuhkan pestisida untuk menangani hama dan penyakit kan? Ya. Perlu banget kalau untuk jagung kan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pestisida. Pestisida itu ialah zat kimia maupun bahan jasrenik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama dan penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan juga mengganggu hasil pertanian. Jadi apabila digunakan untuk terus-menerus, itu akan menyebabkan resisten pada tanaman. Baik, saja saya akan menjelaskan tentang efek penggunaan pestisida kimia yang berlebihan pada tanaman. Yang pertama, ada resurgensi atau meningkatnya reproduksi hama. Nah, untuk yang kedua, itu adalah timbulnya hama sekunder. Serangga hama ini hanya menyerang komoditas yang telah rusak, lembab, busuk, atau telah ditumbuhi jamur atau kapang seperti lalat gitu kan. Kalau misalnya kita sudah mengendapkan buah-buahan akhirnya membusuk, itu akan timbulnya zat-zat atau hewan yang terbentuk. Ada juga seperti belatung. Yang ketiga ada resisten hama atau penyakit menjadi kebal terhadap racun pestisida. Ibaratnya seperti kita sakit, kalau kita berobat terus-menerus meminum obat itu, tubuh kita akan merasa kebal. Begitupun juga pada tanaman. Jadi istilahnya untuk tumbuhan sendiri disamakan seperti manusia, sama-sama untuk hidup, sama-sama hidup gitu. Nah, untuk yang keempat dan kelima adalah berkurangnya musuh alami, dan juga yang kelima adalah residu racun yang ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia, terutama pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Baik, yang artinya untuk yang kelima ini penggunaan pestisida kimia itu sebenarnya berbahaya bagi wanita, karena memang kimia itu pestisida untuk mengatasi hewan itu biasanya kan hewan akan menghirup atau memakannya gitu, dan apabila dihirup pada manusia karena kita yang memberikan juga, itu akan menyebabkan bahaya. Baik, selanjutnya yaitu solusi. Ini gimana sih? Kenapa nggak balik-balik? Nah, baik, selanjutnya yaitu solusi pencegahan. Nah, di sini presentasi saya dan penyuluhan saya kepada ibu dan bapak adalah tentang pestisida organik dari bahan-bahan yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan masyarakat menjadi solusi terbaik bagi petani. Yang artinya untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu bisa berguna bagi tanaman yang kita tanam. Sebelumnya ada yang mengetahui pestisida organik itu apa? Belum. Oke. Jadi pestisida organik merupakan ramuan obat-obatan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang dibuat dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang mudah ditemukan, dan juga bahan-bahan yang membuat pestisida organik diambil dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Pestisida ini dipantau jenis ini lebih ramah lingkungan dan juga lebih aman bagi kesehatan manusia karena bahan sendiri dari daun-daun yang ada di sekitar. Untuk penggunaan dan pemanfaatan pestisida organik sendiri itu mudah terurai, terus juga aman terhadap tubuh, dapat membunuh hama dan penyakit, tapi tidak kalau kimia itu kan dia menanganinya secara cepat, tapi kalau kita penggunaan pestisida organik itu penggunaannya mungkin secara bertahap gitu. Dosis juga yang digunakan tidak terlalu mengikat dan juga berisiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Karena kalau kita penggunaan pestisida kimia, kita pasti memerlukan dosis-dosis yang sudah diatur
di dalam wadah untuk pestisida kimianya. Sedangkan kalau pestisida organik kita bisa langsung menuangkan gitu. Tapi dalam catatan seperti ini, kalau untuk tanaman, semua tanaman mau menggunakan pestisida organik ataupun pestisida kimia, kalau dia digunakan terus-menerus itu juga akan tidak menimbulkan efek yang baik gitu. Dalam artian sesuatu yang dilakukan berlebihan juga tidak akan baik gitu, meskipun manfaatnya juga lebih. Nah, ini merupakan cara pembuatan pestisida organik. Jadi ini ibu-ibu, ini adalah saya dan juga bersama ibu-ibu yang ada di desa Madusari. Kebetulan waktu itu juga saya mempresentasikan tentang cara pembuatan pestisida organik. Dan alhamdulillah untuk ibu-ibu di desa Madusari ini sudah menerapkan pembuatan pestisida organik untuk membantu suaminya atau ibunya sendiri untuk mengatasi hama yang ada pada tanaman ataupun yang ada di lingkungan. Nah, saya langsung menjelaskan tentang pembuatan pestisida alami pengendalian hama. Nah, ini adalah cara pembuatan pestisida hama pada belalang, goreng coklat, walang sangit, kutu, ulat, dan juga yang lainnya. Nah, untuk ramuannya ada daun mimba atau kita bisa juga menggunakan daun pepaya. Nah, lengkuas, serai, deterjen atau sabun colek, air. Nah, untuk cara pembuatannya daun mimba, lengkuas, dan serai ditumbuk atau dihaluskan. Dicacah dulu mungkin ya biar lebih mudah, baru kita bisa tumbuk. Atau kalau misalnya kita nggak mau susah, kita bisa langsung blender aja biar langsung, karena kan ibu-ibu juga maunya yang praktis gitu untuk mengatasi tanaman pembuatan pestisidanya gitu. Nah, ini harus direndam selama 24 jam. Nah, habis itu setelah direndam 24 jam baru kita saring dan juga larutan penyaringannya dicampur kembali dengan 60 liter air. Larutan sebanyak itu dapat digunakan untuk lahan seluas 1 hektar. Baik, untuk penggunaan aplikasi, semprotkan larutan pestisida nabati yang telah dibuat tersebut pada tanaman yang akan dilindungi dari serangan hama dan juga penyakit. Nah, saya lebih merekomendasikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk pembuatan pestisida alami dari daun pepaya. Kenapa? Karena dari judul saya sendiri, saya ingin ibu-ibu bapak-bapak bisa memanfaatkan dari lingkungan sekitar yang mudah didapatkan. Jadi untuk pertama, cara pembuatannya adalah mengumpulkan kurang lebih 1 kilo daun pepaya, sekitar 1 tas plastik besar atau 1 ember, dan juga menumbuk daun pepaya hingga halus, dicacah atau kalau memang malas seperti yang tadi saya jelaskan di blender saja. Nah, selanjutnya ada bawang putih yang dirajang, itu juga bisa di blender. Untuk hasil tumbukannya direndam di dalam 10 liter air, lalu hasil campurannya didiamkan selama semalam, seperti pembuatan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan penutup dari presentasi saya. Jadi pestisida alami merupakan pemecahan jangka pendek untuk mengatasi masalah hama dengan cepat. Pestisida alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama terpadu dan hanya digunakan bila diperlukan. Tidak digunakan jika tidak terdapat hama yang merusak tanaman. Ingat, jangan gunakan dosis secara berlebihan agar tidak terjadinya resisten. Oke? Sekian penyuluhan dari saya, Nadila Solazma dari Politeknik Negeri Lampung. Kalaupun ada ibu dan bapak yang ingin bertanya, bisa langsung tunjuk tangan. Ya, ibu. Ibu dan bapak-bapak, bila ada pertanyaan bisa langsung menunjuk, nanti bisa dapat prize. Ya, ibu. Nama ibu siapa? Boleh Saya Ibu Sari. Oh, Ibu Sari. Ya. Saya mau bertanya, Bu, pestisida buatan sendiri ini bisa bertahan sampai berapa lama ya, Bu, kalau udah jadi? Aduh, pertanyaan sangat bagus ya ibu-ibu. Jadi untuk pestisida organik ini bisa bertahan 2-3 hari. Jadi ketika kita sudah rendam semalaman, itu bisa digunakan dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu. Selama fermentasi itu. Nah, untuk sirkulasi udaranya sendiri juga kita bisa menggunakan lubang-lubang kecil untuk fermentasi itu. Atau kalau memang kita tidak mau susah, kita masukkan dalam ember, kita buka sesekali dalam waktu 2 detik gitu langsung. Dibuka langsung ditutup lagi. Itu untuk sirkulasi udaranya masuk dalam proses fermentasi. Sudah jelas Ibu Sari? Sudah. Iya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang telah hadir di penyuluhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai, assalamualaikum
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwa-Azma, NPM 1875404. Saya berasal dari mahasiswa Agribisnis Pangan, Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Hari ini kita akan menjelaskan tentang praktik pembuatan pestisida organik. Alat dan bahannya adalah untuk bahannya sendiri ada bawang putih yang jumlahnya sekitar 6 ataupun juga bisa lebih, dan juga ada daun kates. Dan untuk alatnya sendiri kita memiliki 1 buah blender, saringan, pisau, talenan, dan juga ada air berjumlah 1 liter serta wadah untuk menempatkan apabila sudah di blender. Oke, langsung saja. Ini ada bawang yang sudah selesai dikupas dan ini bisa langsung dimasukkan ke dalam blender. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemotongan dari daun pepaya. Daun pepaya ini dipotong secara acak atau cacah, jadi tidak terlalu menyulitkan kita dalam pembuatan pestisida organik. Oke. Nah, ini kita bisa langsung potongnya cacah aja. Pembuatan banyaknya juga bisa disesuaikan daun-daunnya. Banyak. Ini bisa disimpan buat nyayur. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air berjumlah 1 liter ke dalam blender. Yaitu kita memblender bahan-bahan yang sudah siap. Baik, setelah bahan-bahan ini sudah di blender, bisa langsung kita saring ke dalam wadah. Nah, kita langsung masukkan saja yang sudah cukup cair, ini kita langsung tuangkan. Baik teman-teman, ini hasil yang sudah disaring dan ini bisa kita langsung masukkan ke dalam wadah untuk penyiraman. Nah, kenapa aku menggunakan aqua? Karena semprotannya sedang tidak ada di rumah, jadi kita menggunakan solusi baru, yaitu di botolnya ini kita bolongkan kecil-kecil gitu untuk menyiram tanaman. Bisa langsung kita tuang. Pelan-pelan biar tidak tumpah. Oke teman-teman, pestisida alami ini sudah bisa dan siap digunakan dan untuk menyiram tanaman. Terima kasih sudah menonton. Saya Nabila Salwa-Azma. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.